saya Setia Devita Istri, biasa dipanggil Tia. Siapa? Bersama Via. Pakai T. Tia pakai T. Apa? Iya. Oh iya. Makanya maksudnya di. Iya, sama dengan teman-teman yang lain dari SPT Dr. Anies Lemena Ambon. Saya sendiri ini bidan, ditugaskan di perawatan lantai 3 Nikas dan juga PK, jadi 2 tempat penugasan. Motivasi yang pertama tentunya untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan nota dinas. Yang kedua itu upgrade ilmu, karena tidak seperti perawat di kebidanan itu tidak ada spesifikasi perawatan luka. Jadi kami tidak ada menerima materi perawatan luka. Jadi ini adalah ilmu baru yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kami kebidanan. Terima kasih. Ibu. Ya. Awalnya pelatihan ini kita mau rencanakan adakan di tanggal 5 sampai 6 Maret 2023. Tetapi berhubungan dengan pesertanya belum cukup dan alhamdulillah Direktur RSUP Lemena Ambon delegasi 10 peserta untuk ikut pelatihan ini. Dan ada juga beberapa dari Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ini perawat semua ya? Atau ada bidan, dokter? Bidan ya? Dokter ada? Gak ada? Baik. Negara, kalau rekan saya, beliau dari Jakarta. Walaupun kami sama-sama putra Sulawesi. Kadang saya juga di Kendari, kadang saya juga di Jakarta. Nah, kalau beliau sekarang sudah menetap di Jakarta sebagai Ketua Prodi Fakultas Keperawatan di Stikes Kesosi Jakarta Barat. Gitu ya. Sedang saya sebagai Direktur PT Sejawat Medical Indonesia, Direktur LKP Healthcare Development Academy dan pemilik klinik Posklinik di Kota Kendari. Ya baik. Jadi peserta kita hari ini 16 orang ya dia, 2 orang lagi di perjalanan dan agenda ini seperti masih ada yang masih pakai kasa langsung ditempelkan ke luka, pas buka ganti perban sakitnya minta ampun, masih ada kayak gitu. Harapan kita nanti setelah ikut pelatihan ini skill, pengetahuan, knowledge teman-teman itu berubah. Karena ilmu pengetahuan itu kan selalu terupdate. Jangan hanya handphone kita yang diupdate. Habis keluar tipe ini, tahun depan ada tipe ini. Sementara isi software kita, otak kita ini tidak pernah diupdate. Padahal kapasitasnya itu jauh lebih besar daripada memori handphone, gitu kan? Kalau handphone itu diisi file bisa full, gitu kan? Kalau otak kita nggak akan bisa full. Masalahnya kita tidak memaksimalkan itu. Apalagi kembali ke tadi yang saya sampaikan di awal, minat kita untuk update itu susah atau jarang untuk minat teman-teman di Maluku ini, ya. Jadi sudah semangat 2 hari ini kita berproses belajar bersama. Siap ya, siap mengosongkan gelasnya. Maksud saya metode yang sudah dipelajari selama ini disimpan dulu di rumah, ya. Kita update dengan metode yang baru. Jadi teman-teman perhatikan. Di mana kesalahan saya selama dalam merawat luka? Kok lukanya jangan susah sembuhnya, ya kan? Kok prosesnya menyakitkan, gitu ya? Ya, karena konsep perawatan luka modern itu berbeda dengan konsep konvensional. Kalau konsep konvensional
Ya itu yang diajarkan di kuliahan, bangku kuliah, ya kan? Ya, yang diajarkan dulu mungkin dari hanya melihat teman atau senior kerja kita ikut kerja, ya kan? Tapi kalau konsep perawatan luka modern ini masih jarang diajarkan di kampus-kampus kesehatan. Nah kalau di kampus beliau di prodi keperawatan di Stikes itu sudah diajarkan sebagai salah satu mata kuliah keperawatan luka, gitu ya. Nah, tapi di kampus Ambon sudah ada belum? Belum ya. Makanya untuk cari ilmu itu harus update dengan apa begitu pelatihan ini. Oke, sudah siap semuanya ya? Oke, baik. Dengan demikian saya buka pelatihan perawatan luka modern ini dengan ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai materi ini, saya ada beberapa rules di kelas ini. Kalau teman-teman ngos-ngosan pakai masker, dibuka aja. Di sini sebenarnya sudah aman sih. Saya dari kemarin dari Jakarta, dari mana, tak pakai masker di pesawat nggak ada masalah lagi sekarang. Kalau teman-teman nggak nyaman karena pakai masker, ngos-ngosan dibuka saja biar bisa menghirup nafas segar di pagi ini. Karena kita kalau 2 hari maskeran terus, gimana? Nanti kita hipoksia, kekurangan oksigen gitu ya. Nah, sebelum memulai ini saya ada beberapa rules dalam pelatihan saya yang teman-teman harus sepakat dan kita sepakati untuk dilakukan. Gitu ya. Rules pertama saya harus senyum seperti ini. Pasang tanpa wajah seperti ini. Ayo. Ayo semuanya. Ayo, saya mau lihat. Makanya dilepas maskernya biar kelihatan. Ayo, coba. Seperti itu. Ayo, dirilekskan otot-ototnya. Ayo. Kenal ini siapa? Kenal di mana? Saya nggak kenal orang. Ya. Nah, agar seminar ini sukses untuk Anda, jadi ada beberapa rulesnya. Yang pertama tolong pasang mimik wajah seperti itu ya. Oke? Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Ya. Rules yang pertama apa itu? Jangan melamun apalagi tidur. Kasihan udah bayar mahal-mahal sampai sini tidur. Kalau tidur mending saya check-in-kan satu kamar di bawah gitu ya. Bisa untuk tidur. Ini rules yang pertama. Jangan kayak orang ini. Ini siapa kira-kira ini? Anggota dewan. Semua orang udah pulang dia ditinggalkan kenapa? Ketiduran dan kasihan makan gaji tidur, gitu ya. Ya. Nah yang kedua, saya yakin semua punya handphone. Rules yang kedua ini berbahaya. 1 kali berdiri denda 50.000. Selama kelas pelatihan, siapapun handphonenya yang berbunyi notifikasi, ring, 50.000 kena denda. Ya, beda notifikasi WhatsApp atau notifikasi telepon. Kalau telepon dihitung per detik, ya. Kalau notifikasinya 10 detik, berarti kita 50.000, berarti 500.000. Jadi HP-nya di silence, maksudnya di silence, gitu ya. Kalau memang ada telepon mendadak atau urgensi, angkat tangan, terima telepon di luar, nggak apa-apa. Tapi jangan sambil berbicara sambil menelpon, itu artinya nggak punya etika atau attitude, gitu ya. Rules yang ketiga, nah apa kira-kira? Ijab kabul. Enggak ya? Tidak kenal maka kenalan. Gitu ya. Bukan tidak kenal apa? Karena kalau tidak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Jadi agar kita bisa saling menyayangi sesama sejawat, maka kita harus kenalan. Makanya harus nomor sekian yang terakhir adalah harus kenalan. Saya persilakan dari ujung sana untuk memperkenalkan diri, nama lengkapnya, asal domisili, berapa meter dari sini atau kilometer. Kemudian yang terakhir adalah apa sih aja. Motivasi ikut pelatihan ini apa? Apakah karena disuruh direktur? Karena yang mumpung dibayarkan direktur kita ikut aja kan? Atau apa gitu ya? Jadi motivasinya harus gamblang. Jadi nama lengkap, asal domisili, kemudian bekerja sebagai apa, di mana, sampai yang terakhir adalah motivasi. Silakan Bu. Pertama. Oke, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Trilinda Ratu, biasa dipanggil Linda. Siapa? Trilinda. Linda. Linda. Ya. Oke, Ibu Linda. Saya dari RSUP Dr. Oke, next Ibu. Ini juga harus beda nih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kiram Dani, biasa dipanggil Dani. Saya dari Rumah Sakit Umum Jelemen Ambon. Motivasi ikut ini karena ditunjuk. Ya, ditunjuk. Ditunjuk sebagai peran pengganti.
peran pengganti. Sebenarnya ini yang jadi peserta kepala ruangan saya, cuma karena lagi ada halangan, lagi pernikahan, jadi saya ganti. Ada dengan upgrade ilmu juga. Iya. Terima kasih. Peran pengganti memang beda, motivasinya beda. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bazrul Makatita. Saya dari Stikes Pasar Buah Ambon. Siapa tadi Pak? Asrul, nama panggilnya Asrul, tapi nama lengkapnya Bazrul Iya. Makatita. Oke. Iya, saya dosen pada program studi profesi nurse dan ilmu keperawatan. Terus terang Pak, yang menjadi motivasi terutama pertama upgrade, yang endingnya ke praktik mandiri. Ilmu dari sini ke teman-teman sehingga bisa melakukan perawatan luka lebih baik kepada pasien kami. Terima kasih. Ya, kurang lebih sama. Berikutnya. Selamat pagi Pak Jin. Izin saya perkenalkan ini, nama Muhammad Ikhwan Al-Hakib. Biasa saya dipanggil Ikhwan. Siapa? Ikhwan. Ikhwan. Oke. Instansi tempat saya bekerja saya dari RSIL Efek Suharjo. Oke. Oke. Motivasi saya untuk mengikuti kegiatan pelatihan perawatan model ini salah satunya adalah itu saya ditunjuk oleh diusulkan sebenarnya, diusulkan dari rumah sakit RSIL Efek Suharjo untuk mengikuti kegiatan pelatihan perawatan luka. Kemudian di lain sisi saya juga ingin menambah wawasan atau mengambil ilmu seperti itu. Oke. Boleh tambah wawasan atau upgrade. Ya, berikutnya. Izin jadi nama Rifin. Oke. Teman-teman mungkin bisa lihat wajah saya Dilihat. yang tua ya. Ada senior saya ya. Dilihat ya, nanti kalau ketemu di jalan ditabrak aja. Ada di sini saya di Halong. Siapa tadi namanya Pak? Bapak Rifin. Siapa? Oh, Pak Arifin. Oke, Pak Arifin. Kami di Halong sama dengan Mas Ivan. Kami berdinas di RSHL Halong. Kebetulan di bagian keperawatan. Oke. Untuk motivasinya kami mengikuti kegiatan ini, saya dari perawat lapangan, jadi secara pribadi saya ingin memperbanyak pengalaman dan ingin tahu tentang kesehatan. Itu saja, jadi kekurangan diri saya, jadi karena saya tahu kekurangan saya, jadi harus saya yang inisiatif mencari menutupi kekurangan tersebut. Yang kedua, secara dinas juga kebetulan difasilitasi, ditunjuklah 2 orang, saya dan adik saya Mas Ivan. Tapi sebelum ada penunjukan itu kayaknya saya sudah paham dengan abang ini yang selalu memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan badan. Demikian, Baik. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Perawati Awad. Ya. Perkenalkan, nama saya April. Saya dari Rumah Sakit Umum Johannes Limena Ambon, di perawatan rawat inap. Motivasi saya untuk mengikuti pelatihan ini yaitu sebagai pengganti juga. Oke. Kemudian untuk mengupgrade ilmu. Terima kasih. Baik. Tindakan open ginjal atau pembelahan, operasi belah seperti itu. Jadi motivasi saya itu bagaimana caranya saya bisa melakukan perawatan luka agar luka itu lebih cepat membaik gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi memang konsep perawatan luka itu 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu, bahkan 1 bulan yang lalu, itu pasti berbeda. Motivasinya saya juga peran pengganti Iya. dan juga mau upgrade ilmu. Oke. Baik. 2 orangnya belum datang, Adri. 1 orang itu kan? Iya, yang berang satunya lagi. Jadi ngomong gitu. Karena kita akan
akan tutup pintu jam 11, tidak boleh masuk, hangus biaya investasi. Kalau datang tanpa alasan, artinya tidak datang tanpa menjelaskan. Kalau satu kan jelas dia berangkat ke Ambon, oke. Yang satunya hubungi sekarang. Next. Ya, selamat pagi, perkenalkan nama saya Edwin Erubun. Saya tinggal Dipanggil Edwin. Ya, saya tinggal di Batu Gantong. Di sini kurang lebih 1 kilo dari lokasi pelatihan. Sebenarnya motivasi mengikuti pelatihan hari ini, yang pertama kebetulan perawatan luka di Kota Ambon. Kebetulan saya ada negeri di sini. Saya kuliahnya di luar. Kebetulan saya kuliah di Bandung. Perawatan luka di luar itu kan tekniknya sama Wolker dengan perawatan luka modern. Kalau di Maluku secara umum perawatan lukanya masih pakai teknik konvensional. Makanya ini upgrade ilmu bagi kami. Kemudian kami bisa menjadi Nama saya Septia Devita Istri, biasa dipanggil Tia. Siapa? Bersama Tia. Pakai T. Tia pakai T. Apa? T. Tia. Tia. Oh iya, makanya maksudnya di Iya, sama dengan teman-teman yang lain dari SPT Dr. Johannes Lemena Ambon. Saya sendiri ini bidan, ditugaskan di perawatan lantai 3 Nikas dan juga PK, jadi 2 tempat penugasan. Motivasi yang pertama tentunya untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan nota dinas. Yang kedua itu upgrade ilmu, karena tidak seperti perawat, di kebidanan itu tidak ada spesifikasi perawatan luka. Jadi kami tidak ada menerima materi perawatan luka. Jadi ini adalah ilmu baru yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kami kebidanan. Terima kasih. Teman-teman semua, di sini saya punya nama lengkap, Venina Maria Poseratu, biasa dipanggil Vin. Saya dari Puskesmas Air Seloban. Di sini saya atas motivasi saya keinginan sendiri untuk mengikuti pelatihan ini karena di Puskesmas saya dipercayakan untuk dari kampus untuk pegang GD. Ya, di perawat di GD. Cuma saya menceritakan sedikit karena kita sekarang kan perawatannya kan masih yang lama. Seperti tadi Bapak ceritakan, kita kan belum tahu tentang perawatan luka yang modern ini. Jadi sekarang saya mau ikut pelatihan ini untuk mungkin sebelum saya pensiun, saya akan terapkan untuk adik-adik saya di belakang. Dan yang kedua itu motivasi saya sebelum saya pensiun, saya akan ikut perawatan ini supaya saya mendapat sertifikatnya. Karena motivasi saya pensiun, saya akan mau membuka klinik perawatan luka sebelum saya pensiun, supaya masa depan saya bisa berlanjut untuk masa depan saya. Siap, baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Vin. Saya beruntung loh Ibu mendengar motivasi dan semangatnya Ibu ya. Selalu inovasi di situ. Apa batasannya? Luka tidak boleh basah dan luka juga tidak boleh kering. Luka harus dalam kondisi Pagi, siang, sore harus tepuk Pak, jangan sampai tidak karena Bapak tidak akan coffee break, harus semua ikut Bapak biar tidak salah harus itu syarat untuk bisa coffee break. Kita ulang malam. Kalau masih salah ingat mungkin kita tidak coffee break Bu. Malam, siang, pagi, siang, sore, malam, tidak coffee break. Satu siklus kalau semua salah tidak coffee break. Kita melatih di situ aja sampai besok kalau bisa ya. Fokus. Gampang kok. Ya. Intinya kalau malam jangan ada tepuk tangan, karena malam orang pada tidur tepuk tangan tengah malam ngapain? Ya kan? Main lato-lato. Iya ya.